Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sudah ngeklik video ini dan selamat datang di Studi Tokoh Islam. Nah, baiklah, pada edisi kali ini kita akan belajar salah satu tokoh Islam yang sangat berkontribusi besar untuk kemajuan Islam sendiri. Nah, biasanya kan kita udah sering tahu nih bahwa pemikir atau penemu di dunia itu dari orang-orang barat. Nah, seperti pemikir filsafat. Nah, kita kan taunya Aristoteles, Socrates, Plato, terus juga penemu telepon itu Alexander Graham Bell dan masih banyak yang lainnya. Nah, tapi apakah kita berpikir ada nggak sih orang-orang Islam yang mempunyai kontribusi besar seperti yang saya sebutkan tadi? Nah, maka dari itu penting buat kita untuk tahu dan paham bahwa sebenarnya orang-orang Islam juga mempunyai tokoh yang tidak kalah hebat dengan orang-orang barat. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu Muhammad Al-Syaibani. Nah, beliau ini adalah tokoh Islam di bidang ekonomi. Nah, ngomong-ngomong tentang ekonomi nih, siapa sih yang biasa kalian tahu tokoh-tokoh ekonomi dunia? Tokoh-tokoh ekonomi yang sering diketahui sih biasanya Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita bahas siapa sih Muhammad Al-Syaibani ini, punya kontribusi apa beliau, pemikirannya bagaimana, dan apa saja karya-karyanya. Nah, di sini saya akan membagi dua pembahasan. Pertama, selayang biografi, yang kedua pemikiran-pemikiran yang sudah beliau berikan kepada ekonomi dunia. Nama lengkap Al-Syaibani adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Wasit, ibu kota Irak pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Di kota Kufah ia belajar fikih, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat seperti Mu'thar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula Al-Syaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah itu ia berguru kepada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar madhab Hanafi. Nah, dalam menuntut ilmu, Al-Syaibani sendiri tidak hanya berinteraksi dengan para ulama ahl ar-ra'i, tetapi juga ulama ahli hadis. Ia layaknya para ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat seperti Madinah, Makkah, Syria, Basrah, dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama besar seperti Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, dan Auza'i. Ia juga pernah bertemu dengan Al-Syafi'i ketika belajar Al-Muwatta pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fikihnya. Setelah memperoleh ilmu yang memadai, Al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Nah, di tempat ini ia mempunyai peranan yang sangat penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudahnya dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebajikan pemerintah saat itu yang menetapkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab negara. Nah, akibat keleluasan ilmunya, Khalifah Harun al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Irak. Namun tugasnya ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Al-Syaibani meninggal pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Al-Ray dekat Teheran dalam usia 58 tahun. Nah, itu sedikit tentang biografi beliau, Muhammad Al-Syaibani. Nah, sekarang kita langsung studi tokoh, apa sih pemikiran-pemikiran yang atau kontribusi apa yang sudah Muhammad Al-Syaibani berikan. Di sini saya merangkum beberapa poin pemikiran
Muhammad Al-Syaibani. Pertama, al-kasb, yaitu kerja. Nah, upaya untuk memperoleh harta dengan berbagai cara yang halal. Menurut Al-Syaibani, kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam aktivitas produksi. Dengan bekerja, maka perekonomian akan berputar sehingga perekonomian akan tumbuh. Aktivitas produksi yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak boleh bergerak dalam bidang yang diharamkan dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, kedua, kekayaan dan kefakiran atau kemiskinan. Al-Syaibani berpendapat bahwa sebaiknya manusia hidup berkecukupan aja, namun bukan berarti dengan gaya hidup yang berlebihan, tapi akan lebih baik jika kelebihan tersebut digunakan untuk kebaikan. Nah, yang ketiga, klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Al-Syaibani mengklasifikasikan usaha perekonomian menjadi 4, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Pertanian lebih diutamakan karena memproduksi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ekonomi, poin berikutnya, kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Syaibani sendiri, kebutuhan yang perlu dipenuhi bagi manusia yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Ini sesuai dengan teori kebutuhan Maslow ya, di mana semua kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Ini sangat relevan sekali ya dengan keilmuan yang sudah ditemukan di dunia pemikiran Syaibani itu. Selanjutnya, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Manusia akan selalu saling membutuhkan yang lainnya. Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk menguasai pengetahuan tertentu dan kepada orang lain untuk menguasai pengetahuan lainnya, sehingga manusia dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong. Jika manusia saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan beribadah, hal inilah yang diharapkan oleh Allah. Sehingga dalam melakukan pekerjaan tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga dikaitkan dengan aspek religius. Kelima hal di atas yang berkaitan dengan perekonomian Islam menurut Al-Syaibani masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Manusia diwajibkan bekerja oleh Allah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup yang ditanggungnya. Yang secara keseluruhan, jika manusia bekerja, maka akan menggerakkan perekonomian sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Dengan bekerja, manusia akan memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui sedekah maupun infak. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia menurut Al-Syaibani sejalan dengan teori kebutuhan Maslow, di mana pada piramida terbawah yaitu kebutuhan fisiologi, sandang, pangan, dan papan merupakan hal yang sangat penting sekali bagi manusia. Kebutuhan dasar tersebut wajib terpenuhi terlebih dahulu. Barulah jika sudah terpenuhi, manusia dapat memikirkan kebutuhan selanjutnya itu apa. Nah, jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka manusia ya akan sulit untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Syaibani sendiri, manusia diharapkan saling bekerja sama dalam pekerjaannya karena tidak ada manusia yang diberikan kelebihan untuk menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Nah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala manusia diberikan spesialisnya masing-masing sehingga antara manusia dapat saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam segala hal. Nah, bagaimana menarik bukan ternyata pemikir atau tokoh Islam itu tidak kalah hebat ya pemikirannya dan masih sangat relevan sampai sekarang ini. Intinya manusia tidak hanya bertanggung atau mengadu nasibnya sendiri. Harus ada kerja dan kerja. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.